Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak dosen dan Ibu dosen, perkenalkan saya Lesliana Tehal yang warat, nomor UKG 205002596198, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 pada LPTK Universitas Patimura Ambon. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 5 pada tema 3, subtema 1 dan pembelajaran 1 pada Sekolah Dasar Kristen Kojabi, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru untuk memenuhi uji kinerja. Selamat menyaksikan. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar di hari ini? Baik, terima kasih. Sebelum kita belajar di hari ini, kita berdoa dulu dan doanya akan dipimpin oleh Mary. Mari Mary. Terima kasih Mary. Ketua kelas, hari ini semuanya hadir? Ya baik, berarti siswa-siswa kelas 5 rajin ke sekolah ya? Ya. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, anak-anak tadi datang ke sekolah itu anak-anak makan apa saja, sarapan apa saja dari rumah? Setiap pagi. Ada yang makan daging? Ada. Baik, ada yang makan buah? Ada. Ya, pintar sekali. Ada yang minum buah. Datang minum susu di sekolah atau tidak? Ada yang minum susu? Ya, turunkan tangan. Tepuk tangan dulu yang minum susu. Kemudian yang makan nasi sama ikan sama sayur. Kemudian yang makan buah-buah juga bagus. Ya anak-anak, kita akan belajar tentang makanan sehat. Apa itu? Makanan sehat. Sebelum Ibu memberikan materi dari hari ini, kita akan belajar di hari ini dengan tema 3. Tema 3, makanan sehat. Subtema 1. Pelajaran 1. Ya. Kita akan belajar di hari ini dengan tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan memahami pada slide PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan pengamatan tentang iklan media cetak dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar pencernaan makanan pada hewan ruminansia, peserta didik dapat menguraikan organ pencernaan pada hewan sapi beserta fungsinya dengan benar. Jadi, 3 tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya. Anak-anak bisa lihat pada gambar di depan? Iya. Coba anak-anak lihat. Gambar apa saja yang anak-anak lihat? Bisa. Ada gambar apa saja itu? Bisa. Gambar buah. Ada gambar sayuran ya. Apel. Ini gambar-gambar ini dia disebut iklan. Apa itu? Iklan ya. Coba anak-anak perhatikan. Pada gambar pertama,
Ya, pada gambar pertama bentuk iklannya makanan sehat dan bergizi. Pada gambar kedua bentuk iklannya makanan sehat dan bergizi, penting pun untuk pertumbuhan otak anak Anda. Pada gambar ketiga atau iklan ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Ya, ini disebut apa tadi anak-anak bilang? Iklan. Ya. Coba anak-anak perhatikan iklan. Yang dimaksud dengan iklan, pengertian dari iklan adalah bentuk publikasi suatu aktivitas, produk atau layanan kepada masyarakat melalui media massa dan internet seperti koran, televisi, radio, website, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah pengertian dari iklan. Pengertian dari iklan. Kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu ciri-ciri iklan. Iklan ini dia memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat dikenali oleh orang yang melihatnya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, informatif. Iklan itu dia cirinya informatif, berarti dia memberikan informasi. Yang kedua, komunikatif. Iklan ini dia bercirikan komunikatif karena dia bisa berkomunikasi. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Dan yang keempat, menarik. Ya, tadi ciri-ciri daripada iklan. Yang berikut kita akan masuk pada ciri-ciri kata kunci dalam iklan. Ciri-ciri kata kunci dalam iklan. Sebelum itu kita masuk dulu tentang arti daripada kata kunci. Kata kunci dia mempunyai arti atau makna, yaitu kata atau ungkapan yang mewakili keseluruhan topik atau informasi. Berikut beberapa ciri-ciri kata kunci pada iklan. Yang pertama, terdapat dalam judul iklan. Yang kedua, disebutkan lebih dari satu kali. Yang ketiga, tidak selamanya diungkapkan dalam bentuk tulisan, melainkan dapat pula dengan gambar. Yang keempat, terdiri dari satu kata atau lebih. Dan yang kelima, berupa kata atau kelompok kata yang bersifat khusus atau spesifik. Ya anak-anak, dari materi tadi yang Ibu sampaikan itu, apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah. Ya, baik, kalau anak-anak sudah mengerti, kita akan lanjut pada materi yang berikut, yaitu organ dan fungsi pencernaan pada hewan ruminansia. Ya, sebelum kita masuk pada organ dan fungsi pencernaan, kita harus tahu dulu apa itu hewan ruminansia. Yang dimaksud dengan hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memalia.
penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan. Ini hewan apa? Coba teman-teman perhatikan. Sapi. Hewan sapi. Dia punya pencernaan itu masuk dari makanan atau rumput itu masuk dari mulut. Mulut kemudian dia ke retikulum, masuk ke abomasum dan masuk kemudian terakhir di rumen. Ya, berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Tadi itu sebutkan itu ada berapa bagian dari lambung sapi itu ada berapa? Empat. Ya, yang pertama yaitu rumen. Rumen ini dia punya nama lain adalah perut besar. Apa itu? Perut besar. Ya. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Jadi, pertama makanan masuk ke mulut sapi dulu, lalu dikunyah, lalu menjadi bubur, kemudian diolah kembali di dinding rumen. Kemudian setelah dikunyah, makanan kedua kalinya di dinding rumen itu baru dia masuk ke retikulum atau perut jala. Ya, kita masuk pada retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Jadi retikulum itu dia punya nama lain apa? Perut jala. Ya. Setelah makanan masuk melalui retikulum, dia masuk ke perut kita. Perut kita itu atau omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi dalam omasum itu makanan yang tadi sapi cerna itu apa tadi? Makanan yang sapi cerna tadi apa itu? Rumput. Ya, bentar. Lalu dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Abomasum itu dia punya nama lain apa itu? Perut masam. Ya. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Jadi yang disebut dengan lambung itu apa? Perut masam atau abomasum. Ya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Jadi pada abomasum atau perut masam, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin. Ya. Dari materi yang tadi Ibu sampaikan, apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, Ibu akan membagikan anak-anak dalam beberapa kelompok dan akan mengerjakan pekerjaan pada lembar kerja di kelompok. Ya, duduk dalam kelompok, silakan. Kembali ke kelompok masing-masing. Kelompok. Bisa mengerti anak-anak? Bisa. Terima kasih. Jangan lupa tulis nama kelompok ya.
cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan. Waktu selesai. Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Sudah? Kelompok mana yang mau maju presentasi di depan? Ya, kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, kelompok yang lain perhatikan di depan. Silakan. Terima kasih untuk ibu guru dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan buat kami kelompok 1 untuk mempresentasikan materi kami. Adapun materi kami adalah untuk menguasai bahasa Indonesia. Tuliskanlah apa yang kamu lihat pada iklan media kita di atas. Tulis dalam kolom terlebih dahulu. Nomor 1. Lambat jelas dan menarik. Lambat jelas sesuai dengan yang disampaikan. Jika menggambarkan penerangan terhadap perbedaan yang ada, kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi. Isi iklan atau maksud kalimat iklan adalah makanan sehat dan bergizi. Nomor 2. Lambat jelas dan menarik. Lambat jelas sesuai dengan yang disampaikan atau diilustrasikan. Kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi. Isi iklan atau maksud kalimat iklan adalah makanan sehat dan bergizi khusus untuk kebutuhan untuk anak-anak. Nomor 3. Lambat jelas dan menarik. Lambat jelas sesuai dengan diilustrasikan. Kata kuncinya adalah jantung, sayur, dan buah segar. Isi iklan atau maksud kalimatnya adalah jika jantung Anda konsumsi sayur dan buah segar. Nomor 2. Matematika. Temakilah diagram berikut berdasarkan keterangan yang kamu pelajari. Rumus bukunya yang ditulis. Kemudian masuk ke esok kamus. Setelah itu masuk ke rumus ada perbedaan. Proses yang terjadi. Cepat terjadinya perkenaan dengan paduan mikreba atau bakteri. Ini makanan dicerna hingga menjadi subur dengan gerakan air dan dilakukan oleh
bantuan pasien bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian dalam ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke amasuk atau terpisah. Masuk ke masuk. Proses yang terjadi. Terus bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan sepsi yang dihasilkan oleh alkali. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Dan kelompok yang lain, ada tanggapan atau tidak? Ada jawaban yang beda? Ya, beri tepuk tangan kembali untuk kelompok 1. Kelompok yang berikut, kelompok Mary. Mari Mary, silakan. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Kami kelompok yang menyampaikan hasil. Adapun hasil diskusi kami adalah Sebentar saya. Yang lain perhatikan. Perhatikan di depan. tuliskanlah apa yang kamu lihat pada iklan media cetak di atas, tulis dengan kolom seperti berikut. Nomor 1. Gambar jelas dan menarik. Gambar telah sesuai dengan yang disampaikan iklan, menggambarkan keterangan terhadap perbedaan yang ada. Gambar telah sesuai dengan yang disampaikan atau diutarakan. Gambar jelas dan menarik. Gambar telah sesuai dengan ilustrasi. Kata kunci. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak-anak. Jantung, sayur dan buah segar. Maksud kalimat iklan. Makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Selain jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Muatan. Lengkapilah diagram berikut berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari. Rumen, perut besar, serta terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaruk yang dilakukan oleh dinding rumen pada saat sapi beristirahat. Makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali serta dikunyah untuk yang kedua kalinya. Makanan masuk ke retikulum. Di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses
kamu lihat pada iklan media cetak di atas. Tulis dalam kolom seperti berikut. Gambar yang pertama, gambar jelas dan menarik. Gambar telah sesuai dengan yang disampaikan iklan. Menggambarkan keterangan yang ada, perbedaan yang ada. Kata kuncinya, makanan sehat dan bergizi. Iklan atau maksud kalimat iklan, makanan sehat dan bergizi. Gambar yang kedua, gambar jelas dan menarik. Gambar telah sesuai dengan yang disampaikan atau diilustrasikan. Kata kuncinya, makanan sehat dan bergizi. Isi iklan atau maksud kalimat iklan, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Gambar ketiga, gambar jelas dan menarik. Gambar telah sesuai dengan diilustrasikan. Kata kuncinya, jantung, sayur, dan buah segar. Isi iklan maksud kalimat iklan, kita jantung Anda konsumsi sayur dan buah segar. Yang kedua, lengkapilah diagram berikut berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari. Rumput dikunyah di mulut, masuk ke esofagus, kemudian ke lumen atau perut. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan obat. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding lumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke dinding tempat terkulung atau perut jala. Kemudian dari lumen ke mulut. Dalam medikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri dan dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan menyaring benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke atau perut kita. Kemudian masuk ke perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh almasum. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok pria. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Ya, anak-anak, dari hasil diskusi yang telah anak-anak kerjakan tadi, apa anak-anak sudah mengerti? Halo. Ya, ibu ada bertanya. Dari hasil diskusi yang tadi anak-anak kerjakan, apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah. Ketua kelompok kumpulkan hasil diskusinya di depan. Mari. Kelompok yang lain mana? Mari. Lagi bawa sini. Ayo bawa di depan sini. Terima kasih. Ya, boleh dulu semua. Turunkan buku-buku tulis, buku-buku pelajaran yang di atas meja hanya pena. Ibu akan memberikan pekerjaan untuk masing-masing siswa kerjakan secara pribadi, tidak boleh kerjasama dengan teman yang lain ya.
lainnya? Ya. Mengerti atau tidak? Oke. Jangan lupa tulis nama ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diri Sudah? Evaluasi dalam buku. Evaluasi buku dalam kelas dengan pekerjaan. pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Ya, anak-anak pekerjaan kelompok dan pekerjaan pribadi anak-anak ini akan ibu periksa dan akan ibu kembalikan di hari esok. Baik. Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari di hari ini dapat disimpulkan bahwa untuk menguatkan bahasa Indonesia dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Itu pada muatan bahasa Indonesia. Pada muatan IPA, hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dan fungsinya yang spesifik. Pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh mikrob, yaitu bakteri dan protozoa. Biasanya mikrob dapat membantu untuk mencerna rumput. Jadi ini adalah kesimpulan materi yang kita pelajari di hari ini. Ibu ingin bertanya dulu untuk anak-anak. Apakah dari materi yang telah Ibu sampaikan, dari muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA, semuanya sudah mengerti? Sudah! Kita semuanya sudah mengerti? Sudah! Ibu, yang Ibu harapkan adalah anak-anak setelah anak-anak pulang di rumah, anak-anak boleh mempelajari kembali materi yang telah Ibu berikan. Dan anak-anak, kalau anak-anak sebelum makan harus mencuci tangan. Jadi anak-anak harus makan makanan yang sehat. Bisa anak-anak? Bisa. Ya. Mungkin pembelajaran kita di hari ini telah selesai dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini dengan berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Zaki. Mari Zaki. Silakan berdiri semua.
Selesai.